Oke, recordnya sudah dimulai. Akan saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada. Oke, saya lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam hari ini kita ketemu kembali di pertemuan kedua di mata kuliah otomasi sistem. Oke, sebentar. Nah, sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini kita offline ada di kelas. Tapi karena kondisi saya masih belum bisa jalan normal, belum bisa ke kampus, kita online. Insya Allah nanti kalau udah bisa kita offline. Oke, untuk slide materinya sudah saya poskan di kampus dan juga untuk penugasannya. Kita bahas topik malam hari ini yaitu tentang komponen pasif elektronik. Jadi ada sekedar pembelajaran dan pengetahuan supaya kalian tahu mengenal tentang elektronika. Jadi tidak begitu mendalam, hanya dasar-dasarnya saja. Jadi malam hari ini kita bahas komponen pasif, besoknya komponen aktif, lusa ke mekatronik, yaitu berupa mekanik dan elektronik. Baru setelah itu kita bermain di sistem komputer otomasi terus selanjutnya sampai akhir. Oke, lanjut. Ini ada bobot penilaian dan juga kontrak perkuliahan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau mungkin sudah dapat praktisi untuk kita adakan seminar, nanti tolong diinformasikan untuk kelas ini. Kalau misalkan belum dapat juga nggak masalah. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan mungkin? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, diawali dari komponen elektronik. Nah, komponen elektronik ini merupakan suatu elemen terkecil yang ada di rangkaian suatu elektronika. Nah, di rangkaian elektronika ini ada dua komponen, yaitu berupa komponen pasif dan juga komponen aktif. Nah, malam hari ini kita bahas komponen pasif, minggu depan nanti komponen aktif. Nah, komponen tersebut yang ada di dalam satu rangkaian ataupun komponen dia mempunyai nilai, value, tipe, dan simbol tergantung dari komponen itu sendiri yang menandakan nilai value untuk komponen tersebut dan juga berdasarkan dari vendor ataupun pabrikan si pembuat komponen tersebut. Nah, komponen pasif itu apa? Komponen pasif itu komponen elektronika di mana di dalam pengoperasiannya itu tidak memerlukan sumber tegangan ataupun sumber arus. Nah, jadi komponen itu dia bisa running ataupun bisa berjalan tanpa harus adanya sumber tegangan dan arus. Dan jika ada sumber arus dan tegangan, itu bervariasi. Ada yang sebagai penghambat, ada yang sebagai kondensator ataupun penyambung atau pengkoppel. Nah, di sini komponen pasif sendiri berfungsi untuk pembatas arus, pembagi tegangan, ataupun filter. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita bahas komponen pasif yang pertama yaitu resistor. Resistor sendiri ini disebut sebagai hambatan yang berfungsi untuk menghambat ataupun mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronik. Nah, ini ada gambar yang berupa resistor di mana ada beberapa label warna di bodinya. Ini perlu di disclaimer kalau yang buta warna. Nanti kalau mau baca manualnya dari label warna yang ada di bodi komponen pasti salah. Jadi untuk mengetahui berapa nilainya itu harus pakai namanya alat multimeter. Nanti dicek, nanti bisa ketahuan berapa ohm. Nah, si komponen resistor sendiri ini bentuknya true hole. Kalau yang sekarang sudah yang bentuknya SMD lebih kecil lagi, di mana ada kodenya berupa angka dan huruf.
Nah, kalau misalkan bentuk true hole ini berupa label warna. Nah, fungsinya tadi sebagai penghambat ataupun untuk mengatur arus listrik di dalam satu rangkaian elektronik. Nah, selain itu juga dipakai untuk membagi arus, pembagi tegangan, ataupun penurun tegangan, dan sebagainya. Nah, si resistor ini ada dua tipe komponennya. Ada resistor yang fix nilainya, ada yang resistor variabel nilainya. Di mana yang fix simbolnya seperti ini. Nah, itu untuk diagram tekniknya atau gambar tekniknya. Kalau yang variabel, gambarnya itu ada tanda panahnya di tengah. Kemudian kalau di pasaran untuk resistor fix, nah bentuknya ada body, kemudian ada label-label warna. Dan kalau yang bentuknya resistor variabel, itu berupa ada katup ataupun pemutar atau knopnya. Nah, untuk yang resistor fix bentuknya ada yang karbon komposit resistor, ada yang karbon film resistor ataupun metal film resistor. Kalau yang resistornya variabel berupa potentiometer, trim pot ataupun rheostat. Nah, nilai variabel atau nilai resistor ini dia bervariasi tergantung nanti knop ataupun bandul yang digerakkan atau diputarnya. Nah, itu dengan cara mengukur nilainya dengan menggunakan multimeter. Seperti itu. Ada juga berikutnya komponen resistor yang berupa sensor ataupun yang dipakai sering sebagai inputan. Yang pertama LDR, yang kedua termistor. Nah, LDR sendiri ini bentuk gambar tekniknya berupa rangkaian resistor yang ada panahnya dua dan bentukan di pasarannya seperti ini, di mana LDR ini berupa light dependent resistor, yaitu resistor yang nilainya dapat berubah-ubah dengan ketentuan dari intensitas cahaya atau disebut juga sebagai sensor cahaya. Jadi kalau misalkan resistornya kecil, biasanya cahayanya terang, tapi kalau gelap resistannya tinggi. Begitupun untuk yang termistor. Nah, termistor ini dipakai untuk mengukur perubahan suhu. Sehingga ada dua jenis, yaitu berupa PTC, positif temperatur koefisien, ataupun yang NTC, negatif temperatur yang koefisien. Oke, nah itu yang resistor yang berfungsi sebagai penghambat, di mana satuannya tadi ohm. Nah, yang berikutnya ini kapasitor. Ntar ada yang masuk. Nah, kapasitor sendiri ini dipakai sebagai kondensator. Nah, kondensator di mana nantinya si kapasitor ini berfungsi untuk menyimpan muatan listrik atau energi sementara waktu ketika terhubung dengan arus listrik. Nah, kemudian kalau misalkan tidak terhubung itu masih ada, tidak langsung hilang. Kalau pengen langsung dihilangkan harus disortkan kaki-kakinya, dihubung singkat. Nah, tapi kalau misalkan ada arus listrik jangan dihubung singkat, nah bahaya itu, bisa merusak komponen kapasitornya. Nah, kapasitor sendiri satuannya berupa farad atau F. Nah, selain sebagai penyimpan untuk arus dan tegangan, si kapasitor ini juga berfungsi untuk memilih gelombang radio. Nah, biasanya kalau di radio atau tuner dan sebagainya. Atau juga si kapasitor bisa digunakan sebagai filter di power supply, satu daya ataupun beberapa berbagai adaptor. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Suara saya jelas kan? Halo, tes tes. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, kapasitor sendiri mirip seperti resistor, ada dua komponen tipenya. Ada yang kapasitor fix, ada juga kapasitor variabel. Nah, namun untuk kapasitor yang fix ada dua tipe, yaitu yang polar dan non-polar. Bedanya apa? Kalau non-polar dia tidak mempunyai kutub plus minus. Jadi kaki-kakinya itu
non polar, tidak punya kutub. Jadi bisa dipasangkan kemana aja, kebalik aja tidak masalah. Nah, ini gambar simbolnya dan juga bentukannya, di mana ada beberapa tipe untuk non polar, yaitu kapasitor keramik, polyester, kertas, ataupun mika. Nah, yang polar ini yang kapasitor mempunyai kutub positif negatifnya. Ini jangan sampai salah memasangkan di rangkaian elektronik. Kalau kebalik bisa menyebabkan panas ataupun lama-lama meleduk. Nah, sehingga kapasitor tidak bekerja dengan seharusnya. Nah, tipenya ada yang berupa kapasitor elektrolit ataupun kapasitor tantalum. Ini untuk ya kapasitor fix, di mana ada yang bentukannya non polar dan juga yang polar. Nah, kapasitor juga ada yang punya tipe variabel. Nah, di mana contohnya yaitu Parco atau variabel kondensator dan juga trimmer. Nah, hampir sama konsepnya, cuman ini bisa dirubah-rubah. Bisa kita putar katupnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di mana pembacanya nanti bisa digunakan menggunakan multimeter. Nah, berikutnya ada yang disebut sebagai induktor. Nah, induktor atau liritan, nah biasa digunakan untuk mengatur frekuensi ataupun filter, atau yang sering fungsinya digunakan yaitu pengkopel, penyambung. Nah, di mana biasa ditemukan di alat-alat berupa pemancar ataupun penerima radio, frekuensi. Nah, ini berhubungan dengan frekuensi kalau untuk yang induktor, di mana satuannya Henry. Nah, nilai induktansinya sendiri ini ada beberapa syarat, di mana ada 4 syarat. Yang pertama, dari jumlah lilitan. Kalau semakin banyaknya lilitan, maka semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Jadi ketika kita lilit itu ada diameternya. Semakin besar diameternya, maka semakin tinggi induktansinya. Kemudian permeabilitas inti yang titik tengahnya. Kalau kosongan berarti menggunakan udara, ataupun bisa kita taruh besi ataupun perit berupa magnet, baru nanti kita lilit. Nah, kemudian yang keempat, ukuran panjang induktornya. Nah, semakin pendek induktor koilnya, maka semakin tinggi induktansinya. Seperti itu. Nah, si induktor ini juga ada dua macam, ada yang fix, ada yang variabel. Nah, ini berfungsi untuk mengatur frekuensi, pelipat tegangan, ataupun pengkoppel penyambung. Ini ada gambarnya, simbolnya, dan bentukan yang ada di pasaran untuk real alat yang disebut dengan induktor. Oke. Nah, yang terakhir ini trafo untuk komponen pasif. Trafo sendiri mirip seperti induktor, yaitu berupa ada lilitan di dalamnya. Namun, ini digunakan untuk mengubah taraf atau tarif suatu tegangan AC, di mana nantinya akan menghasilkan tegangan AC yang lain. Nah, ini bisa turun, bisa naik. Nanti dari AC 220 ke 12 volt AC, ataupun dari 110 ke 220 volt AC. Nah, biasanya trafo berfungsi untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan AC. Nah, ini perlu diperhatikan, hati-hati, jangan asal pegang ketika terhubung dengan arus listrik, bisa kesetrum. Oke. Nah, trafo sendiri ini ada dua tipenya, yaitu trafo step down dan trafo step up. Nah, kalau step up berarti tahu ini trafo digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Bedanya apa? Kalau trafo step up, outputannya banyak lilitannya dibanding yang inputannya. Kalau step down berarti turun trafonya untuk menurunkan tegangan AC. Nah, kalau misalkan turun berarti outputannya lebih sedikit dibandingkan inputan lilitannya. Biasanya trafo step itu seperti apa? Contohnya di adaptor. Jadi pakai 220 nanti keluarannya berupa 12 volt atau dan sebagainya. Kalau trafo step up biasanya di gadu-gadu induk atau PLN untuk arus tegangan tinggi biasanya seperti itu. Oke, itu komponen pasif. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengukur atau mengetahui nilai komponen tersebut, di mana nanti kita akan membaca dari bodi komponennya berupa label warna ataupun kode dan angka huruf.
Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, berikutnya bagaimana kita cara mengukur ataupun mengetahui nilai value untuk resistor. Nah, resistor sendiri ada 3 tipe, di mana ada yang mempunyai 4 gelang, 5 gelang, dan 6 gelang. Jadi di pasaran tuh ada 3 tipe, ada yang 4 gelang, ada 4 label warna, ada yang 5, ada yang 6. Nah, untuk yang 4 berarti 3 warna itu menandakan nilai value, 1 warna yang menjorok jauh itu sebagai toleransi. Nah, yang 3 warna itu, warna pertama itu sebagai digit pertama, warna kedua digit kedua. Untuk warna ketiga itu sebagai pangkat atau faktor pengali. Nah, kalau yang 5 gelang, gelang pertama digit pertama, gelang kedua label yang kedua digit kedua, kemudian label yang ketiga itu digit ketiga. Yang keempatnya sebagai faktor pengali, kelimanya sebagai toleransi. Nah, berbeda kalau untuk yang 6. Yang 6 lebih banyak digitnya. Label 1 untuk digit pertama, label 2 untuk digit kedua, label 3 untuk digit ketiga. Label 4 itu sebagai faktor pengali. Label yang kelima sebagai toleransi. Nah, yang keenam terakhir itu sebagai koefisien suhu. Nah, masing-masing warnanya berbeda-beda, yaitu seperti layaknya warna pelangi Meiji Kuhibinyu yang mempunyai nilai value mulai dari hitam 0, coklat 1, merah 2, jingga atau oranye 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, ungu 7, abu-abu 8, dan putih 9. Dan untuk toleransi sendiri ada 2, yaitu perak dan emas yang sering digunakan. Namun bisa juga untuk toleransi warna yang lain, yaitu berupa warna coklat ataupun warna merah ataupun warna hijau, biru, ungu, dan biru dan ungu. Namun untuk koefisien suhu ini hanya ada 4 warna, yaitu coklat, merah, jingga atau oranye, dan kuning. Oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Misalkan ini ada resistor warnanya merah, merah, coklat. Nah, resistor kalau dengan merah, merah, coklat dan emas, berarti merah itu 2. 2, 2, coklatnya 1. Nah, 2, 2, coklat 1, 1 itu 10 pangkat 1. Kemudian emas, emas itu toleransinya berupa plus minus 5%. Berarti nilai value-nya 22 kali 10 pangkat 1 atau 220. Di mana toleransinya itu plus minus 5%. Oke. Nah, dicoba misalkan untuk warna hijau, biru, merah, coklat, merah. Berarti hijau itu 5, biru 6, merah 2. Nah, di sini ada berapa label warna? Ada gelang, berarti ada 5 gelang. Hijau, biru, merah, coklat, merah. Nah, hijau 5, biru 6, merah 2. 5, 6, 2, kemudian coklatnya pangkat 1, 10 pangkat 1. 5, 6, 2 kali 10 pangkat 1, 5, 6, 20 atau 5.620 dengan toleransi warna merah. Merah itu berarti plus minus 2%. Seperti itu. Nah, ada juga nanti bisa dicoba oleh kalian kodenya hijau, biru, merah, coklat, merah. Nah, untuk yang pertama-pertama, untuk pertanyaan keduanya kuning, ungu, oranye. Nah, namun tidak ada gelang toleransi. Nah, dicari berapa nilainya. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk kapasitor. Nah, kapasitor sendiri ini ada kode angka dan huruf. Dan biasanya kapasitor untuk setiap komponennya itu sudah mempunyai nilai value, yaitu picofarad.
Nah, berapa nantinya, tapi dia punya satuannya sudah nilai value-nya picofarad. Misalkan ada kodenya 104. Nah, 10 dua digit pertama dan kedua itu menandakan angkanya 10, kemudian 4 itu menandakan pengalinya 10 pangkat 4. Jadi 10 dikali 10 pangkat 4 picofarad. Hasilnya 0,1 mikrofarad. Misalkan contohnya ada kode di bodinya 472. Berarti 47 kali 10 pangkat 2 picofarad. Berarti nilainya 4,7 nanofarad. Oke. Nah, kapasitor juga mempunyai kode huruf untuk nilai toleransinya. Ada nilai F plus minus 1%, G plus minus 2%, J plus minus 5%, K plus minus 10%, dan M plus minus 20%. Seperti itu. Nah, untuk tadi cara menghitung atau pengetahuan nilai R, resistor, dan juga C atau kapasitor. Nah, berikutnya ada gabungan untuk mencari nilai rangkaian. Pertama, rangkaian RC atau rangkaian resistor dengan kapasitor. Nah, di sini disebut juga biasanya untuk pengatur kapasitansi. Nah, berapa lama nilai kapasitor tersebut bisa terisi penuh ketika dia ada di arus listrik. Nah, di sini biasanya dihubung seri antara resistor dan kapasitor. Kemudian waktunya berapa lama dalam pengisian, nah itu berupa bisa dicari nilai T-nya sama dengan R dikali C. Atau waktu yang sudah didapatkan bisa dicari nilai C-nya, di mana C sama dengan T dibagi R. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Nah, yang pertama ada kapasitor nilainya 224K. Nah, berapa nilai kapasitasi dan toleransi? Berarti 22 kali 10 pangkat 4 picofarad, di mana nilai K toleransinya plus minus 5%. Pertanyaan kedua, nah ini didapat rangkaian RC, nah berarti R-nya 100, C-nya berapa? Waktu yang didapatkan sebesar 5 detik. Nah, tinggal dicari nilai C sama dengan T dibagi R. Oke, nah berikutnya gabungan untuk mendapatkan rangkaian resonansi L dan C atau induktor yang terhubung seri dengan kapasitor. Nah, di sini biasanya nanti akan didapatkan berupa nilai frekuensi karena berhubungan dengan induktor. Di mana frekuensi sama dengan 1 dibagi 2 V kali akar L kali C. Nah, di sini juga bisa kita balik untuk mendapatkan nilai L-nya atau induktansinya. Di mana L sama dengan 1 dibagi 2 PF kuadrat dikali C. Contoh, misalkan ada 100 mikrofarad. Nah, 100 mikrofarad ini C-nya dipasangkan dengan L untuk mendapatkan rangkaian resonansi. Nah, sekarang kita cari nilai L-nya jika untuk mendapatkan frekuensi sebesar 159. Nah, didapatkanlah dimasukkan rumus tadi di mana L-nya 10,03 mH. Nah, biasanya dibulatkan kalau untuk satuan Henry sebesar 10. Jadi dihilangkan di belakang komanya. Nah, dapatkan sebesar 10 mH. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini untuk menghitung membaca nilai resistor, kapasitor, ataupun gabungan dari resistor kapasitor dan induktor kapasitor. Oke, jadi itu sedikit pengetahuan. Jadi kita nggak perlu dalam membahas tentang elektronnya, tapi tahu kemudian dasar basicnya tahu sehingga nantinya bisa aman ketika kita mengerjakan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kesetrum seperti itu atau pasang salah alat. Nah, itu untuk komponen pasif untuk pertemuan kedua ini. Berikutnya ini ada tugas, yaitu ada 8 soal yang mengacu untuk pertemuan kedua ini untuk pembahasan komponen pasif.
Mulai dari yang soal pertama untuk kode warna resistor, soal yang kedua pengukuran resistor dengan multimeter, soal ketiga resistansinya seri, dan soal keempat resistansinya paralel. Ada juga soal yang kelima tentang toleransi resistor, soal keenam toleransinya kapasitor, dan ketujuh pengukuran kapasitor dengan toleransi. Nah, biasanya ini berupa RC, kemudian juga penggunaan multimeter. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah atau misalkan ada kesulitan mau jabrik saya, silakan, ada nomor HP dan juga email di belakang atau di akhir slide ataupun WA di grup juga, monggo silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, jadi jangan lupa untuk tugasnya masih lama, tapi jangan sampai lupa. Tugasnya paling lambat sebelum UAS. Kemudian juga jangan lupa untuk absensi. Jadi mohon maaf karena kita masih online, saya belum bisa ke kampus. Insya Allah karena kalau udah sehat, kalau bisa mampu saya ke kampus, nanti saya informasikan. Saya masih belajar jalan sampai hari ini. Iya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Siap Pak, semoga cepat pulih. Oh ya, terima kasih. Nanti minggu depan kita bahas lanjutannya berupa komponen aktif, lusanya tentang mekatronik, yaitu berupa mekanik dan elektronika. Setelah itu baru ke sistem komputer otomasinya. Nah, kita bahas sampai nanti selesai pertemuan. Karena di sini kan teknik informatika khusus fakultas tekniknya. Jadi tahu secara tekniknya dan informatika secara khususnya di bidang sistem komputer. Untuk sistem otomasinya arahnya nanti ke IT otomasi. Nah, IT otomasi itu seperti apa? Nah, nanti kita bahas. Nah, kalau saya itu masih sendiri, sekarang viralnya yang paling di gongnya itu berupa RPA, yaitu Robot Process Automation. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau kurang jelas tanyakan ya, ada suara saya kecil, nggak kedengaran.
Oke, tidak ada yang tanyakan ini. Tapi suara saya jelas kan? Terdengar ya? Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita ketemu lagi. Insya Allah minggu depan masih online. Saya tutup untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.